ESK Season 260, True Immortal Ranking. Ketika para murid akademi melihat peri Mocking memanggil Suzimo, mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda. Murid-murid akademi dapat melihat bahwa perlakuan Mocking terhadap Suzimo jelas berbeda dari cara dia memperlakukan sesama muridnya. Tetapi jika seseorang mengatakan bahwa peri Mocking dan Suzimo memiliki hubungan intim, sepertinya juga tidak demikian. Tampaknya peri Mocking hanya merawat Suzimo sedikit lagi. Setidaknya di antara keduanya, tidak pernah ada tindakan mesra. Tentu saja, menerima perlakuan khusus dari lukisan Immortal Mocking sudah cukup membuat orang lain iri. Sebagian besar murid akademi mengenal diri mereka sendiri. Meskipun mereka telah lama mengagumi Mocking, mereka tidak pernah memiliki pemikiran yang salah. Tapi Moonlight Sword Immortal berbeda. Semua murid akademi tahu bahwa Moonlight Sword Immortal telah mengejar peri Mocking selama bertahun-tahun. Sikap peri Mocking terhadap Moonlight Sword Immortal tidak dekat atau jauh, tidak asin atau acuh tak acuh. Sejak pertemuan abadi Cakrawala Surgawi, peri Mocking bahkan tidak menyapa Moonlight Sword Immortal. Semua orang bisa melihat bahwa tidak ada lagi kemungkinan di antara keduanya. Sekarang, mereka hanya mempertahankan hubungan sebagai sesama murid akademi. Moonlight Sword Immortal sepertinya tidak melihat Mocking dan Suzimo berjalan bersama. Dia melihat ke kejauhan, ekspresinya dingin, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Kakak senior, tingkat kultivasimu. Suzimo datang di depan Mocking dan mengamatinya dengan akal sehatnya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa kakak senior Mocking agak berbeda dari konferensi Cakrawala Ilahi. Tingkat kultivasinya sudah pada tahap ke-9 dari alam abadi langit. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan 6 taringnya, kekuatan indera ilahinya telah menyentuh ambang alam diri sejati. Dia secara alami bisa merasakan perubahan kecil di tubuh Mocking. Ya. Mocking mengangguk. Tingkat kultivasi saya telah meningkat. Saya telah mencapai tahap Void Insight dari alam diri sejati. Setelah jeda singkat, Mocking melanjutkan, 2 Black Frost Plume yang kamu berikan sangat berguna. Terima kasih. Tidak masalah, tidak apa-apa. Suzimo tersenyum. Realm diri sejati dibagi menjadi Return to One, Immortal, Void Insight, dan Void Insight. Selain 2 Black Frost Plume yang diberikan Suzimo padanya, Mocking mampu berkultivasi ke tahap Dongsu karena dia telah membuat terobosan dalam pemahamannya tentang diagram dewa, hantu, dewa, dan iblis. Sebelumnya, dia hanya memahami patung-patung di lukisan dewa, hantu, dewa, dan setan. Dan sekarang, dia telah memahami satu lagi, dan itu adalah patung iblis. Mocking secara alami memiliki alasannya untuk memilih untuk melewati hantu dan patung abadi dan pertama-tama memahami patung iblis. Namun, pertemuan benua 9 awan akan segera dimulai, dia tidak punya waktu atau kesempatan untuk mengkonfirmasi pikirannya. Tidak lama kemudian, ratusan dewa sempurna dari akademi berkumpul di depan gerbang gunung. Terlepas dari beberapa dewa sempurna yang berada pada titik kritis dalam kultivasi mereka, sebagian besar murid inti siap untuk pergi ke pertemuan benua 9 awan. Sebagian besar dari mereka tidak memenuhi syarat untuk bersaing untuk True Immortal Ranking. Namun, pertempuran antara para ahli terkemuka di True Immortal Role adalah pesta taoti yang tidak boleh dilewatkan oleh semua orang. Melalui pertempuran antara dewa sejati terkemuka, dia akan dapat memverifikasi apa yang telah dia pelajari, dan dia pasti akan mendapatkan sesuatu. Berangkat. Penatua Agung Akademi melambaikan tangannya. Melalui susunan teleportasi Akademi, dia tiba di Istana Cakrawala Surgawi terlebih dahulu dan berkumpul dengan sekte dan faksi lainnya. Majelis Benua 9 Awan terdiri dari perwakilan dari wilayah surgawi. Terlepas dari 3 kerajaan abadi utama dan 4 sekte abadi utama, ada juga beberapa keluarga Dao abadi, patriark sekte kelas bumi, pembangkit tenaga tingkat penatua, dan beberapa dewa sejati keliling yang berkumpul di Istana Cakrawala Surgawi. Divine Firmament Palace sendiri juga memiliki lebih dari 1000 dewa sejati yang mengikutinya. Kali ini, jumlah dewa sejati yang berkumpul di Istana Cakrawala Surgawi mendekati 10.000. Memang, hanya Raja Abadi yang bisa menekan pasukan sebesar itu. Terlepas dari Immortal King Green Sun dan Grand Elder dari Akademi, sekte Sky Level lainnya hanya mengirim Immortal Kings biasa. Selain 4 Raja Abadi biasa yang dikirim oleh Istana Cakrawala Surgawi, Istana Cakrawala Surgawi memiliki 2 Raja Abadi yang tiada taranya, 10 Raja Abadi biasa, dan hampir 10.000 ahli abadi yang disempurnakan. Selain Dewa Surga di daftar surga, serta beberapa dewa sejati dan murid pribadi Raja Abadi, tim Istana Langit Surgawi telah melebihi 10.000 orang. Melihat bahwa semua faksi telah berkumpul, Immortal King Green Sun memimpin semua orang ke dalam susunan teleportasi dan menghilang dari Divine Firmament Palace. Pegunungan Jianmu.
Pohon dunia terletak di pusat alam surga. Itu adalah pohon ilahi dari alam surga. Itu terhubung ke alam abadi 9 surga, tanah murni kebahagiaan, dan alam iblis. Karena keberadaan pohon dunia, itu bisa menyerap dan mengumpulkan energi esensi dari alam semesta yang luas, membuat alam surga cocok untuk semua jenis makhluk hidup untuk berkultivasi dan tumbuh. Misalnya, bintang jurang naga tempat Su Zimo pertama kali datang terletak di alam semesta di luar alam surga. Tidak ada pohon abadi atau benda spiritual lainnya, sehingga energi esensi di sana tipis, sehingga tidak cocok untuk kultivasi. Pegunungan Jianmu adalah pegunungan terdekat dengan pohon dunia di alam abadi 9 surga. Itu dalam bentuk setengah lingkaran, seolah-olah akan mengelilingi pohon dunia. Majelis 9 surga yang diadakan setiap 100.000 tahun diadakan di pegunungan ini. Baru-baru ini, pegunungan Jianmu tiba-tiba menjadi semarak. Penggarap dari seluruh alam abadi 9 surga berkumpul di sini. Ada semua jenis makhluk hidup dan binatang buas di pegunungan, tetapi mereka semua bersembunyi dan tidak berani menunjukkan diri. Di puncak pegunungan Jianmu, cahaya menyilaukan bersinar dari susunan teleportasi. Banyak pembudidaya tiba-tiba tiba. Ada lebih dari 10.000 dari mereka. Orang yang memimpin memiliki aura menakutkan yang membuat jantung orang berdebar. Immortal King Grinsun telah tiba di pegunungan Jianmu dengan orang-orang dari Divine Firmament Palace. Berdiri di puncak pegunungan Jianmu, Su Zimo tanpa sadar melihat ke arah pohon dunia. Meskipun dia sudah siap, dia masih terkejut. Di cakrawala yang jauh, sebuah pohon kuno yang menjulang tinggi muncul dari tanah. Batangnya yang tebal menembus awan, seolah-olah telah meluas ke langit berbintang yang tak terbatas di luar. Pohon kuno itu seperti totem kuno yang menembus langit dan bumi. Cabang dan daunnya yang besar menutupi langit dan matahari. Pohon kuno menghubungkan langit dan bumi, berdiri jauh di bawah tanah. Akarnya yang tak terhitung jumlahnya terhubung ke alam surga, dan belalainya berada di atas awan, memandang rendah semua makhluk hidup. Makhluk hidup manapun akan merasa sangat kecil di depan pohon kuno yang menjulang tinggi ini. Adegan itu terlalu mengejutkan. Belum lagi Su Zimo, bahkan Immortal yang sempurna atau Immortal King yang tiada taranya seperti Immortal King Grinsun akan merasa tidak berarti di depan World Tree of the Heaven Realm. Pohon kuno telah menyaksikan terlalu banyak sejarah. Itu telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan erosi waktu. Para penguasa alam surga telah berubah berkali-kali. Hanya saja itu seperti totem kuno yang berdiri tegak. Setidaknya setengah dari 10.000 pembudidaya dari Divine Firmament Palace melihat pohon dunia untuk pertama kalinya. Para pembudidaya terkejut. Di bawah tekanan pohon dunia, mereka hanya bisa berlutut dan menyembahnya. Ini juga salah satu hal ajaib tentang pohon dunia. Hampir semua makhluk hidup akan berlutut ketika mereka melihat pohon dunia untuk pertama kalinya. Hanya mereka yang berkultivasi ke tingkat Tuan Kekaisaran yang bisa menahan tekanan berat dari pohon dunia yang datang dari sungai waktu. Bab 2592. Baik itu Dewa Sempurna atau Dewa Surgawi, selama itu adalah pertama kalinya puluhan ribu pembudidaya Istana Surgawi Istana melihat pohon ilahi dari kayu pembangun, pikiran mereka akan mengalami dampak yang besar. Hati Dao mereka terguncang, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah pembudidaya Istana Cakrawala Surgawi berlutut. Di antara mereka, orang-orang seperti Immortal Emperor Grinsun, First Elder of the Cholege, Moonlight Sword Immortal, Zider Immortal Meng Yao, dan yang lainnya tetap tenang. Mereka sudah melihat pohon ilahi kayu pembangun. Meskipun mereka masih bisa merasakan dampak dari pohon ilahi kayu pembangun, mereka tidak akan berlutut dan menyembahnya. Perasaan ini lebih seperti semacam pencegahan yang dimiliki pohon ilahi dari pohon pembangun bagi banyak makhluk hidup. Pohon dunia tampaknya memiliki kecerdasan. Selama itu adalah pertama kalinya makhluk datang untuk menyambutnya, itu harus menunjukkan rasa hormat yang cukup. Di antara empat peri, catur abadi Jun Yu, kaligrafi abadi Yun Zhu, dan sitar abadi Meng Yao semuanya telah melihat pohon ilahi, jadi mereka secara alami tidak terlalu terpengaruh. Adapun Mo King, dia menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi di akademi, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat pohon pembangun. Hatinya bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Sword Immortal Moonlight, Meng Yao, dan yang lainnya memandang para pembudidaya yang berlutut di sekitar mereka dengan senyum tipis di wajah mereka. Meskipun para pembudidaya ini tidak berlutut kepada mereka. Namun, mereka masih merasakan rasa superioritas yang aneh di hati mereka. Tepat pada saat ini, Moonlight Sword Immortal, Meng Yao, dan yang lainnya semua memperhatikan satu orang pada saat yang sama. Seseorang yang seharusnya berlutut di tanah sekarang berdiri tegak dan menatap pohon ilahi dari pohon pembangun. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Su Zimo.
Kenapa dia tidak berlutut? Moonlight Sword Immortal mengerutkan alisnya. Alam surgawi cakrawala surgawi jauh dari pegunungan Jianmu. Su Zimo tidak mungkin melakukan kontak dengan pohon ilahi sebelum dia menjadi dewa bumi. Setelah dia menjadi dewa tingkat bumi, dia bergabung dengan Akademi Qiankun dan berkultivasi di akademi. Kapan dia melakukan kontak dengan pohon ilahi dari kayu pembangun? Moonlight Sword Immortal sedikit tidak senang karena Su Zimo gagal berlutut. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya secara tidak sadar berpikir bahwa Su Zimo telah melihat pohon ilahi dari kayu pembangun sebelumnya. Bagaimanapun, bahkan seorang Raja Surgawi harus berlutut dan memberi hormat saat pertama kali mereka melihat pohon ilahi dari pohon pembangun, apalagi Su Zimo yang hanya seorang Dewa Surgawi tahap ke-9. Apa yang Moonlight Sword Immortal tidak ketahui adalah bahwa ini memang pertama kalinya Su Zimo melihat Divine Tree Builder. Saat dia melihat pohon ilahi dari pohon pembangun, kejutan di hatinya menimbulkan perasaan pemujaan. Tapi kemudian, tubuh sejati King Liannya menyebabkan reaksi yang kuat. Jika dia tidak menekannya dengan sekuat tenaga, fenomena garis keturunan dari tubuh asli King Lian akan meletus melawan kekuatan pohon ilahi kayu pembangun. Su Zimo terdiam. Good Fortune King Lian dikenal sebagai satu-satunya di dunia dan memang menakutkan. Bahkan di hadapan pohon ilahi ini yang telah ada selama puluhan ribu tahun, ia masih menolak untuk menyerah. Ia bahkan memiliki niat untuk menantang dan menekan pihak lain. Tentu saja, mengingat tubuh asli King Lian saat ini, tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan pembangun pohon ilahi. Namun, tidak mungkin bagi pohon ilahi untuk membuat tubuh asli King Lian tunduk padanya juga. Namun, hal yang aneh adalah bahwa pohon ilahi tidak bereaksi terhadap perlawanan tubuh asli King Lian. Menurut rumor, pohon ilahi memiliki roh dan harus memiliki reaksi khusus setelah merasakan provokasi dari tubuh asli King Lian. Kapan Zimo datang untuk melihat pohon ilahi? Saat itu, suara Yun Zu terdengar dari belakangnya. Ah! Su Zimo membeku sesaat sebelum tersadar dari linglung. Dia membuat kebohongan acak. Aku memasuki tempat ini secara tidak sengaja dan melihat dari jauh. Dikatakan bahwa pohon ilahi memiliki roh. Benarkah itu? Jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia tiba-tiba bertanya. Yun Zu berpengetahuan luas dan berpengetahuan tentang masa lalu dan sekarang. Pemahamannya tentang pohon ilahi pasti akan jauh melampaui pemahaman orang lain. Yun Zu pasti bisa memberinya jawaban tentang masalah ini. Yun Zu mengangguk. Tentu saja itu benar. Pohon surgawi tidak bisa dihancurkan dan bahkan Raja Kekaisaran tidak bisa menghancurkannya. Pohon surgawi hampir sepanjang waktu. Meskipun energi esensi bumi surgawi di sekitarnya sangat kaya, tidak ada makhluk hidup yang bisa mendekatinya, apalagi berkultivasi di dekatnya. Itulah salah satu hal yang membuat Su Zimo bingung. Karena pohon ilahi adalah inti dari alam surgawi dan merupakan kunci untuk menyerap dan mengumpulkan energi esensi bumi surgawi, bukankah akan lebih mudah untuk berkultivasi di dekat pohon ilahi? Kecepatan kultivasinya bahkan mungkin meningkat 100 atau bahkan 1000 kali. Yun Zu melanjutkan, namun, pohon ilahi akan tidur untuk jangka waktu tertentu setiap 100.000 tahun. Mungkin sesingkat sebulan atau selama beberapa tahun. Selama periode ketika pohon ilahi tertidur, setiap makhluk hidup yang mendekat tidak akan diserang oleh pohon ilahi. Su Zimo menyadari. Kalau begitu, itulah alasan utama mengapa pertemuan 9 surga diadakan di sini setiap 100.000 tahun. Betul sekali. Yun Zu mengangguk. Misalnya, dewa yang sempurna pada gulungan abadi yang disempurnakan dan arahat pada gulungan arahat memiliki kesempatan untuk berkultivasi di bawah pohon dewa. Bahkan jika mereka hanya berkultivasi selama sebulan, itu setara dengan 10.000 tahun kultivasi. Jika itu masalahnya, itu akan menjelaskan mengapa pohon dewa dari pohon pembangun tidak bereaksi terhadap provokasi tubuh sejati teratai hijau. Itu karena pohon ilahi saat ini sedang tertidur lelap. Su Zimo menyipitkan matanya dan menatap pohon ilahi tidak jauh. Dia merenung dan matanya secara bertahap menyala. Meskipun dia tidak bisa dengan berani berkultivasi di bawah pohon ilahi di depan semua orang, dia bisa mengandalkan tubuh asli King Lian untuk berdiri di puncak pohon ilahi. Namun, dengan mengandalkan tubuh sejati teratai hijau miliknya, dia perlahan bisa menyerap dan memperbaiki energi vitalitas di tubuh pohon ilahi kayu pembangun saat dia berdiri di puncak Gunung Jianmu. Menjarah vitalitas pohon ilahi. Ide ini benar-benar berani. Bahkan Su Zimo pun terkejut saat memikirkannya. Namun, dia dengan cepat tenang. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dia baru saja menembus ke alam abadi surga tahap ke-9. Butuh setidaknya 1000 tahun untuk mencapai puncak alam abadi surga tahap ke-9. Sekarang pertemuan 9 surga sedang diadakan dan perhatian semua orang tertuju pada gulungan abadi yang disempurnakan dan gulungan arahat, dia bisa diam-diam menyerap dan memperbaiki pohon ilahi.
Bahkan hanya sedikit vitalitas pohon ilahi akan cukup baginya untuk mencapai puncak alam abadi surga tahap ke-9. Jika dia menangkap kesempatan ini, dia mungkin bisa mencapai alam diri sejati. Apa yang kamu pikirkan? Mengapa jantungmu berdetak sangat cepat? Yunzu melirik Su Zimo dengan ekspresi aneh. Tidak, tidak ada. Su Zimo tertawa canggung dan mengubah topik pembicaraan. 10 teratas dari papan peringkat abadi sejati dan papan peringkat arahat seharusnya kurang lebih dipilih untuk pertemuan 9 surga kali ini, kan? Yunzu tahu bahwa Su Zimo menyembunyikan sesuatu, tapi dia tidak mengejarnya. Dia memutar matanya ke arahnya dan berkata, gulungan abadi yang disempurnakan dan gulungan arahat masing-masing hanya memiliki 10 tempat. Ambil gulungan abadi yang disempurnakan misalnya. Biasanya, masing-masing dari 9 alam abadi akan memiliki kejeniusan tak tertandingi yang menempati gulungan abadi yang disempurnakan. 9 dari 10 tempat telah diambil. Aku ingin tahu siapa yang akan tersisa dengan tempat terakhir. Namun, gulungan abadi sempurna tahun ini sedikit istimewa. Yunzu berhenti dan menatap Su Zimo dengan senyum palsu. Dewa sempurna dari alam abadi Yuxiao telah dibantai oleh seseorang. Mereka seharusnya tidak bisa bersaing untuk gulungan abadi yang disempurnakan. Bab 2593. Orang-orang tertentu yang dimaksud Yunzu secara alami adalah tubuh asli Wu Dao. Su Zimo terbatuk ringan dan tidak menjawab. Pada saat itu, seorang wanita berjalan dari kerumunan. Sebelum dia mendekat, dia memanggil dengan lembut, Su Zimo. Pendatang baru itu tidak memakai riasan apapun dan sangat cantik. Rambutnya yang panjang diikat menjadi sanggul, dan jubahnya yang longgar tidak bisa menyembunyikan sosok anggunnya. Sebuah papan catur persegi besar tergantung di punggungnya. Itu terlihat sedikit aneh, tetapi membentuk aura unik dengan wanita itu. Catur abadi Juni kamu. Orang-orang seperti empat peri akan menjadi pusat perhatian kemanapun mereka pergi. Sekarang lukisan abadi Moking, kaligrafi abadi Yunzu, catur abadi Junyu, dan Su Zimo berkumpul bersama, mereka segera menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Yunzu melihat Junyu berjalan mendekat dan menyapanya dengan senyum tipis. Moking juga sedikit mengangguk pada Junyu. Meskipun mereka bertiga tidak memiliki banyak hubungan, mereka telah bertarung berdampingan selama konvensi Cakrawala Surgawi. Pengalaman ini membuat mereka bertiga semakin menjauh dan meningkatkan kepercayaan mereka. Bagaimana persiapanmu? Yunzu berkata, sejauh yang saya tahu, peringkat abadi sempurna kali ini akan sangat intens. Selain Anda, Qin Che dari wilayah abadi Taixiao, Lin Lei dari wilayah abadi Qingqiao, dan Zuo Wuchen dari wilayah abadi Langqiao. Tidak mudah untuk dihadapi. Song Xuan dari wilayah abadi Yuxiao tidak bisa diremehkan, tapi dia dibunuh oleh Araki Takeshi dari wilayah iblis. Junyu berkata dengan acuh tak acuh, jika itu 1000 tahun yang lalu, saya yakin bahwa saya akan berada di 3 besar peringkat abadi yang disempurnakan. Untuk saat ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan gelar keabadian sempurna yang tiada taranya. Menakjubkan. Yunzu memujinya dengan tulus. Orang lain tidak bisa dibandingkan dengan kepercayaan diri dan keberaniannya. Junyu berani mengatakan ini karena Raja Abadi Linglong telah mengajarinya set catur 9 lincah 1000 tahun yang lalu. Dia telah mendapatkan banyak dari itu. Selain itu, selama konvensi Cakrawala Surgawi, Su Zimo telah memecahkan set catur nimbel ke-8. Dia telah melihat seluruh proses dengan matanya sendiri dan mendapatkan beberapa wawasan. Kekuatan pertempurannya telah meningkat lagi. Apakah kamu baru saja meneleponku, Junyu? Tanya Su Zimo. Junyu mengangguk. Dia mengambil papan catur bintang luo dari punggungnya dan berkata, ayo, pertemuan benua 9 awan belum dimulai. Ayo bermain catur. Su Zimo merasa sedikit tidak berdaya. Junyu pantas disebut catur abadi. Sebelum pertemuan benua 9 awan, sebagian besar dewa sempurna menghemat energi mereka, tetapi orang ini masih berpikir untuk bermain catur. Pertemuan benua 9 awan belum dimulai, dan ada terlalu banyak orang di sekitar. Tidak baik bagi Su Zimo untuk diam-diam menyerap dan memperbaiki pohon ilahi. Karena dia tidak ada hubungannya saat ini, dia setuju untuk bermain catur dengan Junyu sambil memperhatikan pergerakan di wilayah surgawi lainnya dan tanah murni kebahagiaan. Terlepas dari Divine Firmament Immortal Protectorate, para pembudidaya dari Jade Heaven Immortal Protectorate dan Red Heaven Immortal Protectorate juga telah tiba. Ada lebih dari 10.000 pembudidaya dari 2 domain abadi. Seperti yang dikatakan Yang Ruoksu, alam surgawi surga hijau dan alam surgawi surga merah juga dipimpin oleh Raja Surgawi yang tiada taranya, dan ada lebih dari 10 Raja Surgawi biasa. 2 wanita dari 2 wilayah surgawi agak menarik perhatian. Keduanya berada di alam diri sejati dan sangat cantik. Mereka sebanding dengan 4 peri. Yunzu berkata,
Peri Jialan dari Azure Heaven Immortal Domain dan Fairy Ling Huang dari Crimson Heaven Immortal Domain adalah kandidat populer untuk True Immortal Ranking. Jun Yu berkata sambil bermain catur dengan Su Zimo, teknik Jialan tidak lemah. Aku pernah bertarung dengannya sebelumnya. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk membuat True Immortal Ranking. Adapun Ling Huang, sulit untuk mengatakan. Setelah jeda singkat, Jun Yu memandang Yun Zhu dan berkata, jika kamu bersedia berjuang untuk True Immortal Ranking dengan sekuat tenaga, kamu pasti akan berhasil di atas Ling Huang. Kita lihat saja nanti. Yun Zhu tersenyum tipis. Dia tidak terlalu tertarik untuk diperingkatkan pada True Immortal Ranking. Segera setelah itu, domain abadi King Qiao tiba. Su Zimo mendongak dan mencari kerumunan dari domain abadi King Qiao. Jun Yu berhenti bermain catur dan menoleh juga. Segera, Su Zimo melihat Lin Lei dan Lin Luo. Tidak jauh di depan mereka berdua berdiri seorang wanita yang bermartabat dan cantik. Saat Su Zimo melihat wanita cantik itu, pihak lain merasakannya dan melihat ke atas juga. Tatapan mereka bertemu di udara. Sebuah pikiran melintas di benak Su Zimo. Itu pasti Peri Linglong dari daratan Tianhuang, Raja Abadi Linglong saat ini dari kerajaan berperang domain abadi King Qiao. Dia belum pernah melihat penampilan sejati Immortal King Linglong. Kembali ketika dia naik, dia bersembunyi di kuali penindasan neraka dan tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikannya. Namun, saat dia melihat wanita yang bermartabat dan cantik itu, Su Zimo yakin bahwa dia adalah Raja Abadi Linglong. Pada saat yang sama, Raja Abadi Linglong juga mengenali Su Zimo. Awalnya, Immortal King Linglong memancarkan kekuatan unik dari Immortal King. Namun, tatapannya berubah jauh lebih lembut ketika dia melihat Su Zimo. Saat Su Zimo hendak bangun, suara Immortal King Linglong tiba-tiba terngiang di benaknya. Tidak perlu mengakuiku. Jangan terburu-buru untuk kembali ke sekte setelah pertemuan 9 surga selesai. Aku akan datang dan menemukanmu kalau begitu. Immortal King Linglong tampaknya memiliki beberapa keraguan. Dia tidak mengakui dan berkomunikasi dengan Su Zimo. Dia hanya membuang muka setelah mengiriminya transmisi suara. Di sisi lain, Lin Luo cukup senang melihat Su Zimo. Dia mengangkat tangannya dan melambai padanya. Su Zimo mengangguk sambil tersenyum. Ketika Lin Lei melihat ini, dia tampak sedikit tidak senang. Dia menarik Lin Luo dan berjalan beberapa langkah lebih cepat. Mereka masuk ke dalam kerumunan dan menghilang. Setelah itu, domain abadi Jing Qiao dan domain abadi Zixiao tiba. Yun Zhu dengan santai menyebutkan bahwa dua domain abadi adalah kandidat paling populer untuk peringkat abadi sejati. Di domain abadi Zixiao, Su Zimo juga melihat wajah yang dikenalnya. Putra sang penghulu, Ying Tian. Pada saat ini, Su Zimo dan ketiga peri berkumpul. Mereka sangat mencolok di domain abadi Cakrawala Surgawi. Ying Tian dengan cepat memperhatikan Su Zimo. Matanya menjadi dingin dan dia sedikit mengangkat kepalanya ke arah Su Zimo dengan tatapan provokatif. Su Zimo tidak tergerak. Dia mengabaikannya dan terus bermain catur. Setelah itu adalah domain abadi Lang Qiao. Yun Zhu berkata, Immortal tersempurnakan terkuat di domain abadi Lang Qiao seharusnya Zuo Wuchen. Pedang daunnya bahkan lebih kuat dari pedang cahaya bulan abadi. Selain itu, Yun Mubai dari negara Yun dari domain abadi Lang Qiao juga merupakan salah satu kandidat yang populer. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat mendengar itu. Bangsa Yun dari domain abadi Lang Qiao. Dia bertanya-tanya apakah bangsa Yun terkait dengan Raja Awan Gelap. Ada juga Dewa Surgawi tahap ke-9 di domain abadi Lang Qiao. Itu adalah Lang Qian. Ketika dia melihat Su Zimo, meskipun dia tidak memprovokasi dia seperti Ying Tian, dia juga memancarkan gumpalan niat pertempuran. Su Zimo tidak ragu bahwa Lang Qian pasti akan menantangnya jika dia punya kesempatan. Kembali di buklet Giok Murni Giok, kekuatan pertempuran Ying Tian dan Lang Qian telah dibatasi dan mereka telah ditekan oleh Su Zimo. Mereka sangat kesal. Mereka bahkan terlalu malu untuk menyebutkan skandal seperti itu kepada orang luar. Sekarang mereka melihat Su Zimo di puncak 9 surga, mereka secara alami ingin membalasnya. Seiring berjalannya waktu, 7 orang dari domain abadi Jiuxiao telah tiba. Setelah beberapa saat, para pembudidaya dari domain abadi Taixiao tiba. Tiba-tiba, Su Zimo terkejut. Ada permusuhan yang kuat dari domain abadi Taixiao yang bahkan memicu indera spiritualnya. Bab 2594. Tanpa mengedipkan mata, Su Zimo mendongak. Di kerumunan alam abadi Taixiao, di belakang Raja Surgawi dan di depan Dewa Sempurna berdiri seorang pria jangkung dan kekar berbaju hitam, mengeluarkan aura buas dan buas. Pria itu menatap Su Zimo dengan mata menyala dan tiba-tiba menyeringai, sama sekali tidak menyembunyikan permusuhan di matanya. Dia tampak asing dan berada di alam diri sejati. Su Zimo belum pernah melihat orang ini sebelumnya.
Berbicara secara logis, dia seharusnya tidak memiliki dendam dengan dewa sempurna dari alam abadi lainnya. Siapa itu? Tanya Suzimo. Yunzu sepertinya merasakan permusuhan pria itu terhadap Suzimo. Dia berkata, itu Qinche. Kekuatannya tidak terduga dan dia adalah kandidat populer untuk gelar keabadian tertinggi yang disempurnakan kali ini. Apakah Anda ingat sesuatu yang saya sebutkan kepada Anda? Ini tentang buku giok agung murni dari 3 yang murni. Suzimo mengangguk dan berkata, kamu mengatakan bahwa buklet giok murni agung pernah berada di tangan Dewa Surga dari alam abadi Taixiao. Suzimo sepertinya mengerti sesuatu dan bergumam, mungkinkah? Yunzu berkata, buku kecil giok murni agung ada di tangan Qinche. Namun, itu puluhan ribu tahun yang lalu ketika dia hanya seorang surga abadi. Junyu berkata, buklet giok murni agung memainkan peran penting dalam Qinche menjadi Void Inside Realm Perfected Immortal dalam waktu puluhan ribu tahun. Kecepatan kultivasinya mencengangkan. Tentu saja, dia seorang pangeran dengan status bangsawan dan sumber daya budidaya yang memadai. Qinche juga seorang pangeran. Suzimo sedikit mengernyit. Tidak heran pria ini begitu mendominasi. Dia tidak menyembunyikan permusuhannya meskipun dia tahu bahwa Suzimo berasal dari Akademi Qiankun. Suzimo tidak ragu bahwa jika dia hanya seorang kultivator independen, Qinche bahkan akan berani merebut buku gioknya di siang bolong di bawah pengawasan begitu banyak orang. Di alam atas, tanpa latar belakang yang kuat sebagai pendukung, sulit untuk bertahan hidup, apalagi berkultivasi. Butuh waktu lama bagi alam abadi surga giok untuk tiba setelah alam abadi Taixiao. Tidak seperti 8 domain surgawi lainnya, Jadeski Celestial Domain juga memiliki Raja Surgawi yang tak tertandingi dan Raja Surgawi biasa yang memimpin tim. Namun, jumlah dewa sempurna di Jadeski Celestial Domain jauh lebih kecil. Ada kurang dari 10.000 orang secara total. Selain itu, di antara dewa asli di alam abadi surga giok, jelas ada kekurangan dewa asli teratas. Sebagian besar dari mereka berada di alam surgawi. Wilayah abadi Jadeski benar-benar dalam keadaan yang menyedihkan kali ini. Mereka pasti tidak memiliki harapan untuk bersaing di True Immortal Ranking kali ini. Jangankan True Immortal Leaderboard, Jadeval Immortal Domain akan beruntung memiliki peringkat True Immortal di 100 teratas. Lagi pula, Araki Takeshi dari alam iblis terlalu ganas dalam perang saat itu. Dia membunuh ribuan dewa asli dan penguasa dari 5 kota abadi. Dia bahkan menimbulkan kerusakan berat pada dunia abadi sejati dari domain abadi Jadeski oleh sendiri. Sepertinya mereka tidak akan bisa pulih setidaknya selama 100.000 tahun. Song Xuan dan yang lainnya memintanya. Mereka menculik seorang anak Taois dari pihak Araki Takeshi. Siapa yang mengira bahwa Araki Takeshi akan begitu mendominasi dan sombong? Dia menerobos ke alam abadi Jadeski dan memulai pembantaian di kota Langfeng. Begitu alam abadi Jadeski tiba, kerumunan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Raja abadi dari alam abadi Jadeski tampak muram. Mereka melihat sekeliling dan mendengus dingin, memancarkan aura yang kuat. Diskusi secara bertahap berhenti. Setelah semua biksu dari alam abadi 9 awan tiba, puluhan ribu biksu dari alam Elysium dari 4 benua juga tiba di pegunungan Jianmu. Biksu kuat macam apa yang dikirim oleh alam Elysium kali ini? Tanya Suzimo. Yunzu berkata, yang paling penting dari alam Elysium adalah seorang arhat bernama Si Wunian. Arhat lainnya kebanyakan dari 4 benua, tetapi Si Wunian berasal dari Gunung Meru dari alam Elysium. Rumor mengatakan bahwa dia telah memperoleh esensi tertinggi dari Buddhisme. Jika saya tidak salah, Si Wunian seharusnya menjadi arhat tertinggi tahun ini. Mengikuti jari Yunzu, tatapan Suzimo tertuju pada seorang biksu di antara kerumunan. Biksu itu masih muda dan memiliki seutas tasbih tergantung di antara ibu jari dan jari telunjuknya. Dia mengikuti di belakang Raja Surgawi dari Sekte Buddhis. Dari jauh, Si Wunian tampak tidak berbeda dengan biksu lainnya. Dia adalah tipe orang yang sulit dikenali di tengah keramaian. Tapi begitu tatapan Suzimo tertuju padanya, Si Wunian tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya memancarkan bola cahaya yang menyilaukan saat dia menatap Suzimo. Perasaan yang tajam. Jantung Suzimo berdetak kencang. Yang lebih aneh lagi adalah setelah para biksu dari alam Elysium tiba, banyak orang menatap Si Wunian. Si Wunian tetap bergeming. Hanya ketika Suzimo menatapnya, dia tergerak dan melihat ke belakang. Saat Suzimo merasa bingung, sebuah suara asing tiba-tiba terdengar di telinga Suzimo. Suara itu lembut dan menyenangkan, seperti bahasa Sanskerta Buddhisme, membuat orang merasa kagum. Penolong, Anda ditakdirkan dengan Sekte Buddhis. Aura Buddhisme pada Anda cukup murni. Saya harap saya dapat bertukar petunjuk dengan Anda di masa depan. Suzimo memandang Si Wunian yang berdiri di antara kerumunan biksu di kejauhan. Si Wunian memiliki senyum ramah di wajahnya saat dia menganggukkan kepalanya ke arahnya. Sungguh biksu yang menakutkan.
Tatapan Si Wunian lembut, dan nada suaranya sangat sopan. Tapi Suzimo merasa kulit kepalanya mati rasa, dan rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Dia akhirnya menyadari mengapa Si Wunian memandangnya dengan cara yang berbeda. Itu karena Si Wunian bisa merasakan aura Budisme pada dirinya hanya dengan pandangan sekilas, dan dia bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Si Wunian telah mengatakannya dengan baik, tetapi pada kenyataannya, dia ada di sini untuk mengungkap rahasia tentang dirinya. Meskipun orang ini mungkin tidak dapat menebak bahwa dia telah mengembangkan teknik terlarang Sekte Buddhis, Sutra Kebijaksanaan Nirvana, jelas bahwa dia memperhatikannya. Seorang biksu yang berpotensi menjadi Arhat Agung memang punya cara yang mengejutkan. Sebelum pertemuan 9 awan dimulai, banyak pembudidaya telah mengunci Suzimo. Ada Dewa Surgawi dan Dewa Sempurna di antara mereka, dan semuanya tidak datang dengan niat baik. Ekspresi Suzimo tenang. Jika itu adalah ahli surgawi abadi, dengan basis kultivasinya saat ini, dia akan mampu menyapu semuanya. Tidak masalah jika lawannya adalah putra mahkota atau putri, dia akan menekan mereka semua. Jika Qinche, Si Wunian, dan para dewa sempurna lainnya datang mengetuk pintunya, Suzimo secara alami tidak akan bisa mengalahkan mereka, tapi sepertinya dia tidak punya cara untuk menghadapi mereka. Tubuh sejati Wudao masih dalam pengasingan di neraka Avici, dan dia berada pada titik kritis dalam meramal Wudao. Selama tubuh sejati Wudao keluar dari pengasingan, dia akan mampu menyelesaikan semua masalah yang dia hadapi. Kekuatan alam abadi 9 awan dan Elysium telah tiba. Ada lebih dari 100.000 pembudidaya berkumpul di pegunungan Jianmu. Sebagian besar pembudidaya adalah dewa sejati. Alam abadi 9 awan memiliki 13 raja abadi yang tiada taranya dan lebih dari 100 raja abadi biasa. Tanah murni Elysium juga memiliki 10 raja surgawi yang tak tertandingi dan puluhan raja surgawi biasa. Jumlah orang yang begitu besar belum pernah terjadi sebelumnya. Itu menunjukkan betapa pentingnya alam abadi 9 awan dan tanah suci Elysium ditempatkan pada pertemuan benua 9 awan tahun ini. Dengan begitu banyak raja abadi di sini, mereka ingin menghilangkan semua variabel dan memastikan bahwa pertemuan benua 9 awan akan berjalan dengan lancar. Saat semua kekuatan berkumpul, pertemuan benua 9 awan secara resmi dimulai. Bab 2595. Seorang raja abadi dari alam abadi 9 awan terbang ke langit. Seorang raja surgawi dari tanah murni kebahagiaan juga muncul. Keduanya berdiri berdampingan. Yang ada di alam abadi 9 awan disebut Pusuan, sedangkan yang ada di tanah suci kebahagiaan disebut Huiwen. Meskipun keduanya hanya membentuk surga kecil dan merupakan raja surgawi biasa, mereka telah menyelenggarakan banyak pertemuan benua 9 awan dan sangat berpengalaman. Mereka berbicara sebentar dan memperkenalkan aturan pertemuan benua 9 awan. Suzimo tidak tertarik. Yang dia inginkan hanyalah True Immortal Roll dan Arhat Roll untuk memulai dengan cepat sehingga dia bisa diam-diam menyerap dan memperbaiki kekuatan hidup dari Builder Divine Tree. Setelah beberapa saat, Kaisar Abadi Pusuan terbatuk dan berkata, para dewa surgawi yang berpartisipasi dalam majelis benua 9 awan semuanya jenius dari wilayah surgawi. Sebelum kompetisi dimulai, dewa surgawi dapat bertukar petunjuk satu sama lain. Itulah aturan pertemuan benua 9 awan. Puncak dari pertemuan benua 9 awan adalah peringkat keabadian sejati dan peringkat arahat. Sebelum ini, perdebatan antara dewa surgawi hanya bisa dianggap sebagai hidangan pembuka, dan itu adalah pemanasan untuk pertempuran antara dua peringkat. Tidak ada aturan khusus untuk perdebatan antara dewa surgawi. Setiap dewa surgawi dapat melangkah maju dan menantang lawan mereka. Tentu saja, pihak lain juga bisa menolak untuk menerima tantangan itu. Jika itu secara pribadi, menolak untuk bertarung tidak akan berpengaruh. Namun, itu adalah pertemuan benua 9 surga, dan para ahli dari dua wilayah berkumpul di sini. Jika dia menolak untuk bertarung, maka reputasinya dan bahkan reputasi sektenya akan sangat terpengaruh. Selain itu, para peserta pertemuan benua 9 awan semuanya berada di peringkat surgawi. Tidak ada yang mampu kehilangan muka. Begitu Raja Surgawi Pusuan selesai berbicara, lebih dari selusin pembudidaya dari 8 alam surgawi lainnya melangkah maju. 3 dari mereka bahkan adalah pembudidaya teratas di daftar surga dari alam surga langit Azure, alam surgawi surga yang indah, dan alam surgawi surga giok. Saya pernah mendengar bahwa Suzimo, orang nomor 1 di daftar surga di domain abadi awan ilahi, sangat kuat. Jarang melihatnya hari ini. Mari kita belajar satu sama lain, surga abadi tahap ke-9 dari King Qiao domain abadi berkata dengan suara yang dalam. Orang nomor 1 di daftar surga di alam abadi surga hijau adalah Lin Luo dari Kerajaan Perang. Kekuatan pertempuran tahap 9 surga abadi ini tidak lemah. Dia menduduki peringkat ketiga di peringkat surga dari alam abadi surga hijau.
Aku juga ingin menantang Suzimo dari alam abadi cakrawala ilahi. Seorang immortal surgawi tahap ke-9 dari Crimson Heaven Immortal Domain melangkah maju dan berkata dengan keras. Kebetulan sekali. Yang pertama di Heaven Roll tersenyum. Aku juga ingin menantang cakrawala surgawi Suzimo. Tidak hanya 8 domain abadi lainnya, tetapi bahkan beberapa biksu dari Puri Land of Bliss juga berdiri. Master Zhen Huiwen tersenyum dan berkata dengan bercanda, teman-teman muda, apakah kalian semua akan menantang Suzimo dari alam abadi cakrawala ilahi? Tepat. Saya juga. Beberapa pembudidaya yang baru saja melangkah maju menganggukkan kepala. Meskipun yang lain tidak mengatakan apa-apa, mereka juga diam-diam setuju. Master Zhen Huiwen hanya bertanya dengan santai. Dia tidak menyangka bahwa semua biksu dari wilayah surgawi, termasuk tanah murni kebahagiaan tertinggi, ingin menantang puncak daftar surga di domain surgawi cakrawala surgawi. Tiba-tiba, Suzimo menjadi fokus pertemuan benua 9 awan. Para pembudidaya ini adalah orang asing bagi Suzimo. Namun, selama pertemuan cakrawala ilahi, desas-desus tentang Suzimo dan 4 peri telah menyebar ke seluruh alam surgawi, menyebabkan banyak pembudidaya memusuhi dia. Haha. Pedang abadi Zuo Wuchen dari domain surgawi Nefrite menyeringai dan berkata dengan mengejek, pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin. Orang-orang muda terlalu menarik perhatian, jadi tentu saja, seseorang akan datang untuk memberinya pelajaran. Lin Lei berkata dengan suara rendah, adik perempuan, jangan tertipu oleh wajah tampan Suzimo ini, tapi dia seorang wanita. Ada desas-desus tentang dia dan keempat peri. Jangan terlalu dekat dengannya. Petik 2. Saudaraku, apakah kamu percaya rumor seperti itu? Lin Luo memutar matanya ke arah Lin Lei tanpa daya. Perijialan dari domain abadi surga hijau memandang Suzimo dengan rasa ingin tahu dan berkata dengan lembut, jadi dia Suzimo. Dia terlihat biasa saja dan tidak memiliki sesuatu yang istimewa tentang dia. Aku ingin tahu bagaimana keempat peri itu berhubungan dengannya. Immortal sempurna lainnya berkata, tidak peduli apa, ada begitu banyak dewa surga yang menantang Suzimo dan puncak daftar surga dari domain surgawi lainnya. Saya khawatir akan sulit baginya untuk melewati ini. Berbeda dari suasana bersemangat para kultivator dari Celestial Domains dan Puri Land of Bliss lainnya, Divine Firmament Immortal sangat sunyi. Bahkan Moonlight Sword Immortal, Perfected Immortal Wu Feng, Meng Yao, dan yang lainnya yang memiliki dendam dengan Suzimo tampak tenang dan tidak membuat pernyataan sarkastik. Bukannya mereka tidak mau, tetapi mereka secara pribadi menyaksikan cara yang Suzimo tunjukkan pada pertemuan cakrawala ilahi. Mereka tahu betul bahwa yang disebut jenius dari domain surgawi lainnya ini bukan tandingan Suzimo. Bahkan jika sekelompok orang ini menyerang bersama, mereka mungkin tidak dapat mengancam Suzimo. Moonlight Sword Immortal dan yang lainnya tidak memiliki banyak harapan, jadi reaksi mereka secara alami acuh tak acuh. Pada saat itu, surga tahap ke-9 dari domain abadi Zixiao perlahan berdiri dan berjalan keluar dari kerumunan. Dia memancarkan aura agung yang unik dan berkata perlahan, kalian semua, mundur. Jangan bertarung denganku. Bagian atas daftar surga dari domain abadi Zixiao, putra sang pemimpin, Ying Tian. Ying Tian juga ingin menantang Suzimo. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Kurasa Ying Tian juga ingin menekan pusat perhatian Suzimo. Dengan garis keturunan kekaisarannya, Suzimo pasti akan kalah. Kerumunan sekali lagi meledak menjadi kegemparan. Kerumunan tidak tahu bahwa Ying Tian ingin menantang Suzimo hanya karena dia telah menderita kerugian besar di tangan Suzimo. Mereka berdua memiliki dendam satu sama lain karena kehilangan lengan. Selain itu, di alam mistik surga King Wei, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Suzimo. Bahkan buku giok kemurnian giok diambil oleh Suzimo. Bagi Ying Tian, ini adalah penghinaan yang tidak dapat diterima. Sebagai putra seorang kaisar kekaisaran, dia belum pernah mengalami kemunduran sebesar itu sepanjang hidup kultivasinya. Ekspresi Moonlight Sword Immortal sedikit berubah ketika dia melihat Ying Tian, murid kaisar. Ying Tian berbeda dari puncak peringkat surga di domain abadi lainnya. Jika ada orang di alam kultivasi yang sama dapat menekan Suzimo, Ying Tian akan memiliki peluang tertinggi untuk mengalahkannya. Para pembudidaya yang baru saja melangkah keluar untuk menantang Suzimo semuanya mundur ketika mereka melihat Ying Tian. Bahkan puncak peringkat surga di 3 domain abadi lainnya tidak berlanjut. Bagaimanapun, Ying Tian adalah murid kaisar. Setiap orang harus memberinya wajah. Tidak perlu menjadi musuh dengan murid kaisar hanya karena Suzimo. Menghadapi tantangan dari kelompok dewa surga, ekspresi Suzimo tenang saat dia merenung. Dia sama sekali tidak menempatkan apa yang disebut jenius ini di matanya. Dia bahkan tidak peduli dengan Ying Tian. Pikirannya masih terfokus pada menyerap dan menyempurnakan pohon ilahi.
Saya harus menyelesaikan ini dengan cepat agar kompetisi bisa dimulai secepat mungkin. Su Zimo berpikir dalam hati. Hanya ketika True Immortal Ranking dan Arhat Ranking dimulai dan menarik perhatian banyak pembudidaya, dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk secara diam-diam menyerap dan memperbaiki vitalitas pohon ilahi. Awalnya, Su Zimo berpikir bahwa akan sedikit merepotkan untuk bertarung melawan begitu banyak pembudidaya satu persatu. Sekarang setelah Ying Tian datang kepadanya, itulah yang dia inginkan. Dia bisa menggunakan murid kaisar sebagai contoh untuk mengintimidasi orang lain. Bab 2596. Su Zimo dari Divine Firmament Immortal Domain, apakah kamu berani menerima tantangannya? Katakan sesuatu. Jangan bilang dia takut. Apakah ini tingkat daftar surga domain abadi surgawi? Jika Anda tidak bisa melakukannya, Anda harus menggantinya. Sorak-sorai dan teriakan datang dari kerumunan. Banyak pembudidaya berteriak sekuat tenaga, takut Su Zimo akan mundur dari pertempuran Ying Tian. Di puncak pegunungan Jianmu, ada platform bagi para pembudidaya untuk berduel. Ying Tian sudah berdiri di atasnya. Dengan senyum tipis, Su Zimo bangkit dan segera tiba di arena wacana pedang. Di sisi domain abadi Taixiao, sosok samar di belakang Qin Che berkata dengan suara rendah, Tuan muda, jika Ying Tian membunuh Su Zimo, buklet kemurnian giok akan jatuh ke tangan Ying Tian. Tidak akan mudah untuk mengambilnya. Kembali. Tidak perlu terburu-buru. Biarkan mereka saling melelahkan dulu, kata Qin Che. Seseorang yang memiliki buku kemurnian giok dan bisa mengalahkan Yun Ting tidak akan mati dengan mudah. Di Sword Discourse Arena, Su Zimo dan Ying Tian berdiri saling berhadapan. Raja Abadi Pusuan berkata, jika kalian berdua sudah siap, mari kita mulai. Di sisi Divine Firmament Immortal Domain, Immortal King Green Sun tampaknya telah memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata, ini adalah duel, bukan pertempuran hidup dan mati. Yang terbaik adalah jika kalian berdua berhenti di sini. Ying Tian berkata dengan acuh tak acuh, Senior Green Sun benar. Namun, kami berdua adalah Dewa Surga Puncak dengan kekuatan yang sama. Akan sulit untuk mengontrol kekuatan kami begitu kami mulai bertarung. Apakah dia bisa bertahan atau tidak akan tergantung pada nasibnya. Kata-kata Ying Tian sopan, tetapi dia sebenarnya menolak saran Raja Abadi Green Sun. Bodoh. Raja Abadi Green Sun mengutuk dalam hati. Apakah kamu pikir aku mengingatkanmu? Saya mengingatkan Su Zimo untuk menyelamatkan hidup Anda. Immortal King Green Sun tersenyum tipis saat melihat reaksi Ying Tian. Di arena wacana pedang, Ying Tian menatap Su Zimo dengan tatapan membunuh. Su Zimo, aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Memikirkan kembali penghinaan yang dideritanya di alam rahasia surga King Wei, niat membunuh di hati Ying Tian telah mencapai puncaknya. Hari ini, dia akan mengambil kembali semua yang telah hilang. Su Zimo tidak membuang waktu untuk berbicara dengannya. Dia hanya ingin menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Begitu Ying Tian selesai berbicara, siluet Su Zimo berkedip, berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Dalam sekejap mata, dia melintasi seluruh arena wacana pedang, tiba di depan Ying Tian. Kecepatannya terlalu cepat. Bahkan para pembudidaya yang menyaksikan pertempuran merasa hati mereka bergetar. Beberapa dewa surga yang ingin melangkah maju untuk menantang Su Zimo sekarang memasang ekspresi serius dan diam-diam terkejut. Hanya kecepatan teknik gerakan ini sudah di luar imajinasi semua orang. Jika mereka berada di posisi Ying Tian, akan sangat sulit bagi mereka untuk bereaksi tepat waktu. Sangat mungkin bahwa mereka akan ditekan oleh Su Zimo dalam waktu singkat. Beraninya kau. Mata Ying Tian menyipit saat dia bereaksi dengan cepat. Dengan teriakan, dia memilih untuk mengaktifkan fenomena garis keturunannya tanpa ragu-ragu. Bahkan seekor singa pun akan habis-habisan saat berburu kelinci. Ying Tian telah menyaksikan keterampilan tempur jarak dekat Su Zimo dan tahu betapa kuatnya dia. Dia tidak berani ceroboh. Namun, sebelum fenomena garis keturunannya bisa sepenuhnya terbentuk, Su Zimo tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Seperti auman naga, seperti tangisan burung phoenix, bercampur dengan guntur yang memekakkan telinga. Seni mistik naga mengaum. Ying Tian juga buru-buru mengaktifkan seni mistik domain suaranya, ingin menolaknya. Tapi saat dia hendak menyerang, Su Zimo telah melepaskan kemampuan bawaannya, Six Fangs Divine Force, selangkah di depannya. Kekuatan tubuh fisik dan roh primordialnya meroket. Bahkan kekuatan seni mistik domain suara naik ke puncaknya. Orang harus tahu bahwa ketika Su Zimo adalah Dewa Langit ke-8, bahkan Yun Ting tidak dapat menahan dampak seni rupa naga dalam pertarungan jarak dekat. Sekarang Su Zimo telah berkultivasi ke alam abadi surga ke-9, seni mistik naga roar ini memiliki dampak besar pada Ying Tian. Mata Ying Tian melebar dan tubuhnya bergetar.
Fenomena garis keturunannya telah dihamburkan oleh Dragon Roar Mystic Art sebelum bisa sepenuhnya terbentuk. Jika bukan karena perlindungan dari fenomena garis keturunan yang tidak lengkap ini, tubuh fisiknya mungkin telah terluka parah. Pada jarak ini, ada banyak seni rahasia yang tidak dapat digunakan tepat waktu. Hanya seni rahasia instan yang dapat menyebabkan kerusakan pada lawan. Ying Tian mengaktifkan teknik matanya dan bersiap untuk melakukan serangan balik. Pada saat yang sama, cahaya menyilaukan keluar dari mata kanan Su Zimo, menghancurkan teknik mata Ying Tian dalam sekejap. Cahaya yang tersisa ditembakkan ke rongga mata Ying Tian. Ah! Ying Tian menjerit kesakitan saat dia dibutakan di satu mata. Jika bukan karena artefak pertahanan yang melindungi lautan kesadarannya, teknik mata ini mungkin telah melukai roh primordialnya. Su Zimo mengambil keuntungan dari pembukaan dan bergegas ke depan. 10 paku tajam keluar dari 10 jarinya dan meraih bahu Ying Tian seperti pedang. Pada saat yang sama, dia meregangkan tubuhnya, menekuk lututnya dan menabrak ke depan seperti keledai ilahi yang berlari kencang. Anda! Ying Tian sangat marah. Kembali ke alam rahasia surga King Wei, dia telah terluka parah oleh teknik pertarungan jarak dekat Su Zimo. Dia tidak menyangka bahwa Su Zimo akan menggunakan teknik yang sama hari ini, dan itu bahkan lebih ganas dan lebih ganas dari sebelumnya. Ying Tian kehilangan inisiatif setelah diserang oleh teknik suara dan teknik mata Su Zimo. Tidak mungkin dia bisa bertahan melawan serangan Su Zimo. Retakan. Dadanya runtuh dalam-dalam, dan suara mengerikan dari tulang yang retak bisa terdengar. Meninggal dunia. Darah segar menyembur ke udara. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Su Zimo merobek lengan, tendon, dan tulang Ying Tian dengan cara yang mengerikan. Itu bukan akhir. Sebelum tubuh Ying Tian dikirim terbang, Su Zimo mengulurkan telapak tangannya dan membantingnya ke atas kepala Ying Tian. Mengasihani. Berhenti. Dua suara terdengar dari kerumunan. Sebagian besar pembudidaya di bawah panggung masih dalam keadaan syok dan belum pulih. Raja Abadi Pusuan dan Master Zhen Huiwen adalah yang pertama bereaksi. Dengan teriakan lembut, mereka melepaskan kekuatan Raja Abadi untuk menekan sosok Su Zimo dan menyelamatkan Ying Tian pada saat yang sama. Uhuk-uhuk. Meskipun Ying Tian diselamatkan, ekspresinya kuyu dan dia batuk seteguk darah. Tulang patah di dadanya seperti bilah tajam tombak pendek yang menembus jantungnya. Ki darahnya menurun dengan cepat dan dia tidak lagi bisa bertarung. Ini. Kerumunan terkejut, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dalam waktu kurang dari 3 napas, pertempuran berakhir. Hanya ada satu orang yang tersisa di Sword Discourse Arena. Bagian atas gulungan surga dari alam abadi Cakrawala Surgawi, Su Zimo dari Akademi Qiankun. Meskipun Moonlight Sword Immortal, Meng Yao dan yang lainnya tahu bahwa Su Zimo kuat, mereka tidak menyangka Ying Tian dikalahkan begitu cepat. Dia bahkan tidak bertahan 3 napas. Adegan barusan mengejutkan semua dewa surga yang hadir. Bukan hanya karena serangkaian metode ampuh yang baru saja digunakan Su Zimo. Itu juga karena niat membunuh yang baru saja diungkapkan Su Zimo sangat mengerikan dan menakutkan. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa jika bukan karena dua Raja Abadi, Ying Tian sudah menjadi orang mati. Su Zimo ini bahkan berani membunuh putra kaisar. Bab 2597. Siapa lagi? Su Zimo berdiri di Sword Discourse Arena dan melihat sekeliling. Matanya seperti obor dan auranya menakutkan. Tak satu pun dari Dewa Surga di bawah ini berani menatap matanya dan menghindari kontak mata. Puncak peringkat surga dari 3 alam abadi juga terdiam dengan ketakutan di wajah mereka. Lang Qianqian awalnya ingin mencari kesempatan untuk berdebat dengan Su Zimo lagi, tapi dia membuang pikiran itu sekarang. Bahkan Ying Tian hampir mati. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka akan selamat dari pertempuran? Bahkan jika seseorang seperti Ying Tian berhasil bertahan, itu akan menjadi kehilangan muka yang besar. Su Zimo sangat puas dengan reaksi para pembudidaya di bawah panggung. Dia telah menyerang dengan sangat ganas barusan karena ini adalah efek yang dia inginkan. Kalau tidak, akan terlalu merepotkan untuk melawan mereka satu persatu jika begitu banyak pembudidaya datang untuk menantangnya. Selain itu, dia sudah menduga bahwa seseorang akan menyelamatkan Ying Tian sebelum dia bergerak. Bagaimanapun, identitas Ying Tian istimewa. Raja Abadi Pusuan dan Guru Zhen Huiwen pasti tidak akan membiarkan putra agung mati di depan mereka. Qin Che dari alam abadi Taixiao melirik ke samping. Bayangan, kamu pergi. Dipahami. Di belakang Qin Che, sosok samar ragu-ragu sejenak, tapi masih setuju. Dia tidak punya nama. Semua yang dia miliki diberikan kepadanya oleh Qin Che. Bahkan hidupnya bukan miliknya. Dia siap mengorbankan dirinya untuk Qin Che kapan saja. Dia hanya bayangan Qin Che. Ketika Su Zimo melihat bahwa tidak ada yang naik,
dia akan pergi ketika sesosok melangkah ke arena wacana pedang. Banyak pembudidaya terkejut. Su Zimo sedikit mengernyit. Apakah ada orang lain yang berani datang? Wajah orang itu tertutup dan tubuhnya sedikit bergoyang seolah-olah dia telah bergabung dengan kekosongan di sekitar arena wacana pedang. Seluruh tubuhnya buram dan tidak jelas. Setelah bayangan itu melangkah ke atas panggung, dia menyerang Su Zimo tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di sebelah Su Zimo dan menikam bagian belakang kepala Su Zimo. Menjerit. Pedang Qi merobek kekosongan, mengeluarkan suara tajam dan ganas. Su Zimo tetap tenang dan tidak tergerak. Dia bahkan tidak berusaha menghindar. Ketika pedang Qi mendarat di tubuh Su Zimo, pedang itu dengan cepat menyebar dan menghilang. Serangan bayangan tadi hanyalah tipuan. Bahkan pedang Qi yang tampaknya nyata ini hanyalah ilusi. Pish! Bayangan itu muncul sekali lagi. Kali ini, ia datang ke sisi Su Zimo dan menebasnya dengan pedangnya, penuh dengan niat membunuh. Su Zimo bahkan tidak memandangnya dan tetap tidak bergerak. Sosok itu menghilang sekali lagi dan menghilang ke udara tipis. Di antara seni Dao yang dibudidayakan oleh Sado, ada Dao penyembunyian, Dao pembunuhan, dan Dao ilusi. Segala macam seni Dao digabungkan menjadi satu untuk membentuk pemandangan saat ini. Meskipun Su Zimo tidak pernah mencoba teknik Dao ini, dia mengandalkan indera spiritualnya dan tidak terganggu sama sekali. Dia tidak merasakan ancaman dari dua serangan bayangan tadi. Setelah memeriksa beberapa kali, bayangan itu masih tidak bergerak. Suara mendesing. Bayangan itu muncul lagi. Mati. Kali ini, bayangan itu melepaskan serangan skill rahasia Essence Spirit ke arah Su Zimo dan beralih antara kenyataan dan ilusi pada saat yang sama. Awalnya, itu hanya tipuan tetapi berubah menjadi pembunuhan sejati secara instan. Ekspresi Su Zimo berubah dingin. Bayangan itu tidak ada di sini untuk bertanding sama sekali. Bagi seorang kultivator untuk melepaskan keterampilan rahasia roh esensi segera dalam pertarungan, jelas bahwa dia ingin membunuh Su Zimo. Jika dia tidak salah, orang ini diperintahkan oleh Qin Che untuk membunuh Su Zimo dan merebut manual giok kejelasan giok. Su Zimo adalah seseorang yang sangat tegas dalam membunuh sejak awal. Sekarang dia mengerti itu, tidak mungkin dia menahan diri sama sekali. Dia mengabaikan skill rahasia Essence Spirit bayangan itu dan memunculkan segel Dharma yang menghancurkan ke arah bayangan itu. Ping! Pada saat yang sama, Su Zimo melantunkan dalam bahasa Sanskerta. Pada saat itu, segel di tangannya tampaknya telah berubah menjadi gunung yang tebal, megah, dan tidak terukur, yang dihancurkan dengan kekuatan yang mengejutkan. Oh! Ke arah tanah suci kebahagiaan, mata beberapa raja surgawi dari biara Buddha berbinar ketika mereka melihat gunung itu. Mata Si Unian bersinar terang saat dia bergumam pelan, tidak kusangka itu adalah segel Gunung Meru besar, teknik rahasia biara Buddha yang tidak diturunkan ke orang luar. Memang, anak ini memiliki warisan biara Buddha. Segel Gunung Meru besar. Itu adalah teknik yang bisa mengalahkan semuanya dengan kekerasan. Segel Gunung Meru besar tebal, mantap dan sederhana, itu adalah yang terbaik melawan teknik Dharma seperti bayangan yang berganti-ganti antara kenyataan dan ilusi. Kembali di pertemuan Cakrawala Surgawi, bahkan Yunting tidak dapat menghilangkan segel Dharma itu dengan segera dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Itu bahkan lebih buruk untuk bayangan. Retakan, retakan, retakan. Pedang bayangan itu dihancurkan oleh segel Gunung Meru besar. Uff. Meskipun segel Gunung Meru besar meniadakan sebagian besar kekuatan, itu masih mengirim bayangan terbang dan dia memuntahkan seteguk darah. Segel Dharma Su Zimo berubah sekali lagi. Sebelum sosok bayangan itu mendarat, seekor harimau putih besar tiba-tiba muncul di sebelah baratnya. Itu mengeluarkan raungan dan membuka mulutnya yang berdarah, menggigit bayangan di mulutnya. Bayangan itu sudah mati oleh auman dan gigitan harimau putih. Ini adalah salah satu teknik membunuh terkuat Su Zimo, White Tiger BT. Bayangan Qin Che mati di tempat dan roh esensinya hancur. Amitabha. Master Zhen Huiwen melantunkan proklamasi Buddhis dengan ekspresi menyesal. Kali ini, dia dan Raja Abadi Pusuan tidak membantu. Bagaimanapun, bayangan itu hanya bawahan Qin Che dan merupakan dunia yang terpisah dari putra sang raja, itu tidak sepadan dengan bantuan mereka. Kerumunan di bawah SWOT wacana arena gempar. Serangan balik Su Zimo sangat ganas. Dengan hanya dua teknik Dharma, bayangan di samping Qin Che terbunuh di tempat. Pada saat yang sama, banyak pembudidaya diam-diam senang. Untungnya, mereka tidak naik ke SWOT Discourse Arena dengan terburu-buru sebelumnya. Kalau tidak, mayat di arena mungkin salah satunya. Ekspresi Qin Che suram dan matanya bersinar dingin. Menarik. Tiba-tiba,
Qin Che tersenyum dan bertepuk tangan, berkata dengan penuh arti, Su Zimo, kamu sangat baik. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Semua orang bisa mendengar ancaman dalam kata-kata Qin Che. Qin Che adalah putra Tirk dan memiliki kesempatan untuk menjadi immortal sempurna tertinggi. Dia memiliki warisan Grand Pure Jade manual dan pasti bertekad untuk mendapatkannya. Su Zimo mengabaikan ancaman Qin Che dan menunjuk mayat bayangan itu. Dia berkata dengan dingin, bawa pergi. Selanjutnya, suara diskusi di sekitarnya segera menjadi jauh lebih tenang. Su Zimo mengalahkan dua dewa surga tahap ke-9 berturut-turut dan bahkan putra Tirk, Ying Tian, hampir terbunuh. Siapa yang berani mengadili kematian? Beberapa saat yang lalu, sekelompok dewa surga sangat ingin menantang Su Zimo. Tapi sekarang, Su Zimo berdiri di arena wacana pedang dan menantang dewa surgawi dari domain abadi 9 surga dan tanah suci Elysium, tetapi tidak ada yang berani menerima tantangan. Su Zimo terkekeh dan melompat turun dari Sword Discourse Arena, kembali ke Divine Firmament Immortal Domain. Grand Elder dari Akademi Qiankun penuh dengan senyum dan tampak puas. Su Zimo tidak hanya membangun reputasi tertinggi untuk dirinya sendiri dalam dua pertempuran sebelumnya, tetapi Akademi Qiankun juga mendapat manfaat darinya dan menjadi terkenal. Setelah itu, beberapa dewa surga pergi ke arena untuk berdebat satu sama lain. Namun, dibandingkan dengan pertempuran Su Zimo sebelumnya, itu jauh lebih biasa. Perdebatan antara dewa surgawi tidak menyebabkan terlalu banyak keributan dan berakhir dengan sangat cepat. Selanjutnya adalah puncak dari pertemuan 9 surga, peringkat abadi sejati dan peringkat arahat. Bab 2598. Medan pegunungan Jianmu berbentuk setengah lingkaran. Dengan pegunungan ini sebagai pusatnya, ada dua area immortal penyegelan besar di lembah di bawah. Mereka disebut Medan Perang Jianmu. Dewa sempurna dari alam abadi 9 awan dan arahat Elysium bertempur di wilayah mereka sendiri. Setiap immortal yang disempurnakan dapat berpartisipasi dalam pertandingan eliminasi World Tree Battlefield. Dewa sejati yang berpartisipasi akan menerima medali perintah yang disebut medali kayu penciptaan. Setelah True Essence disuntikkan ke dalam token kayu penciptaan, itu akan mengaktifkan penghalang pertahanan yang terhubung ke formasi abadi. Tidak peduli bahaya apa yang dihadapinya, itu akan dapat melindungi nyawa pemiliknya. Seorang ahli immortal yang sempurna adalah andalan yang tak tergantikan untuk sekte atau kekuatan apapun. Tidak mungkin mereka membuat dewa sejati saling membunuh demi bersaing untuk dewan peringkat abadi sejati. Tanah murni Elysium dan alam abadi 9 awan akan merusak kekuatan mereka sendiri. Itu sebabnya medali bangunan kayu ada. Di sisi lain, token kayu bangunan juga terkait erat dengan peringkat akhir. Dari dua medan pertempuran pohon dunia, 100 dewa sejati teratas dengan token pohon dunia terbanyak akan dipilih untuk memasuki pertempuran terakhir. Ada banyak kompetisi untuk pertemuan benua 9 awan, tetapi setelah banyak cobaan, ini adalah cara yang paling adil. Su Zimo mendengarkan sebentar. Metode ini agak mirip dengan ketika dia berpartisipasi dalam pemilihan umum Sekte Immortal. Dua medan perang pohon Jianmu sudah siap. Dewa sempurna dari alam abadi Cakrawala Surgawi bangkit. Pakar terkenal seperti Moonlight Sword Immortal, Zidder Immortal Meng Yao, Ageless True Immortal, dan Spring Wind Sword tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Bahkan Yang Ruoxu siap untuk mengalami pembaptisan pembantaian di medan perang Jianmu. Menyaksikan pertempuran dari pinggir lapangan tidak akan pernah bermanfaat seperti berada di medan perang. Bukankah Little Sister bergabung? Melihat Mo King masih belum bangun, Yunzu mau tidak mau bertanya. Saya. Mo King ragu-ragu. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak mau berpartisipasi dalam pertempuran semacam ini. Yunzu tersenyum dan membujuk, kakak, kamu tidak harus begitu menentang. Ini hanya partisipasi. Akan lebih baik jika kamu bisa masuk ke dalam 100 besar. Jika kita tidak bisa masuk, itu tidak masalah. Kami tidak akan kehilangan apapun. Meskipun hanya ada 10 tempat di True Immortal Roll, hanya ada 10 dari mereka. Namun, jika seseorang dapat mencapai peringkat 100 teratas di medan perang Jianmu, mereka juga akan mendapatkan kesempatan untuk berkultivasi di bawah pohon ilahi Jianmu. Dengan kata lain, hanya 200 dewa sempurna yang memenuhi syarat untuk berkultivasi di bawah pohon ilahi dari pohon pembangun. Untuk dewa sejati, itu adalah godaan yang tak tertahankan. Di bawah pohon ilahi kayu penciptaan, bahkan jika seseorang hanya berkultivasi selama sebulan, itu akan setara dengan upaya puluhan ribu tahun. Selanjutnya, pohon pembangun hanya berhibernasi sekali setiap 100.000 tahun. Ini adalah kesempatan langka, jadi dia tidak bisa melewatkannya. Baik. Mo King mengangguk. Segera, ribuan dewa sempurna dari alam abadi awan ilahi, termasuk 4 peri, tiba.
Kecuali beberapa dewa sempurna yang tingkat kultivasinya terlalu rendah dan yang mengira mereka tidak memiliki harapan, sebagian besar dewa sempurna berencana untuk bertarung di medan perang Jianmu. Ada puluhan ribu dewa sempurna dari alam abadi 9 awan. Formasi Pure Land of Bliss tidak jauh berbeda. Dewa dan arahat yang disempurnakan ini memegang token pohon pembangun dan secara acak diteleportasi ke berbagai tempat di medan perang pohon pembangun. Pertempuran kacau antara dewa sempurna telah resmi dimulai. Su Zimo membaca sekilas. Misalnya, Catur Abadi Junyu dari alam abadi awan ilahi, Qin Che dari alam abadi Taixiao, Lin Lei dari alam abadi King Qiao, Peri Jialan dari alam abadi surga Giok, Zuo Wuchen dan Yun Mubai dari alam abadi Lang Qiao, para kandidat populer di Perfected Immortal Ranking ini semuanya tampil sangat baik. Pada awal pertempuran, mereka tidak memilih untuk bekerja sama dengan orang lain. Sebaliknya, mereka berjuang untuk maju sendirian. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Di antara empat peri, selain dari catur abadi Junyu, sitar abadi Meng Yao dan kaligrafi abadi Yun Zhu juga mengandalkan metode mereka sendiri untuk terus mendapatkan token pohon pembangun. Mo Qing tidak suka berkelahi dengan orang lain, jadi dia tidak mengambil inisiatif untuk mencari lawan. Biasanya, akan sulit baginya untuk mendapatkan token pohon pembangun yang cukup dalam pertempuran ini. Namun, selalu ada dewa sempurna yang berpikir bahwa lukisan abadi Mo Qing adalah yang terlemah di antara empat peri. Mereka berpikir bahwa ada peluang dan mengambil inisiatif untuk menyerang Mo Qing. Selama pertemuan Cakrawala Ilahi, insiden di mana Mo Qing merobek buku lukisan menjadi beberapa bagian telah menyebar ke seluruh 9 awan. Banyak dewa sempurna tanpa sadar berpikir bahwa kekuatan pertempuran Mo Qing telah menurun setelah kehilangan buku lukisan dan bukan ancaman. Namun, orang-orang ini tidak menyangka bahwa tingkat kultivasi Mo Qing akan meningkat lebih jauh dengan bantuan lukisan dewa, hantu, dewa, dan iblis. Ia juga mendapatkan wawasan baru tentang seni lukis. Bahkan tanpa buku lukisan, kekuatan pertempuran Mo Qing berada di puncak di antara dewa sempurna. Hanya saja dia jarang berkelahi dengan orang lain, yang menciptakan ilusi bahwa Immortal of Painting itu lemah. Dengan bantuan dewa sempurna ini, jumlah token pohon pembangun Mo Qing juga meningkat. Bagaimanapun, Yang Ruoxu hanyalah seorang immortal yang disempurnakan tahap persatuan. Dia tidak bertahan lama di dalam dan dikalahkan oleh Immortal sempurna Kongming. Apakah itu alam abadi 9 awan atau tanah murni kebahagiaan, hampir semua perhatian pembudidaya tertuju pada dua medan pertempuran pohon pembangun di bawah. Saat pertempuran berlangsung, semua orang terus berdiskusi dan berkomentar. Su Zimo hanya menonton sebentar sebelum mengumpulkan pikirannya. Dia diam-diam menggunakan indera tubuh asli King Lian untuk terus menyebar sampai dia mencapai kedalaman tanah. Divine Sense Su Zimo mengikuti akar yang tebal dan secara bertahap tiba di tubuh utama dari Builder Tree Divine Tree. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi King Lian penciptaan, berakar di sini. Akarnya terjalin dengan akar pohon dewa pohon pembangun dan mulai menyerap vitalitas pohon dewa pohon pembangun. Su Zimo tidak berani menyerap terlalu cepat. Pertama, dia khawatir dia akan memperingatkan pohon pembangun. Kedua, dia takut menarik perhatian orang lain. Selain sekelompok dewa sempurna, ada juga banyak raja abadi di pertemuan benua 9 awan. Raja abadi ini semuanya memiliki indera yang tajam. Jika ada gerakan, kemungkinan besar itu akan menimbulkan kecurigaan dari beberapa raja abadi. Seiring berjalannya waktu, pertempuran di Builder Tree Battlefield di bawah menjadi semakin intens. Gelombang seru datang dari kerumunan dari waktu ke waktu. Su Zimo tidak peduli, dia juga tidak tertarik. Dia terus diam-diam menyerap dan memperbaiki pohon pembangun pohon ilahi untuk memperkuat tubuh asli King Lian. Hanya dalam satu hari, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuh asli King Lian mengalami peningkatan yang sangat nyata. Pada kecepatan kultivasi ini, tubuh sejati King Lian mungkin tumbuh ke puncak tahap ke-11 dalam beberapa hari. Saat tubuh sejati King Lian tumbuh, ranah kultivasinya juga akan naik dan mencapai puncak tingkat ke-9 surga abadi. Su Zimo mengolah dan menyerap serta memurnikan energi vitalitas di pohon dewa pohon pembangun. Meskipun dia telah menekannya, itu masih memancarkan jejak aura unik yang dimiliki oleh dewa tumbuhan. Aura ini adalah campuran dari pohon pembangun pohon ilahi dan penciptaan King Lian. Dewa yang disempurnakan mungkin tidak bisa merasakannya, tapi itu tidak bisa disembunyikan dari beberapa raja abadi yang jeli. Hah? Ekspresi Immortal King Green Sun berubah seolah-olah dia merasakan sesuatu. Pada saat yang sama, Raja Abadi Linglong juga merasakan kelainan di tubuh Su Zimo. Dengan tergesa-gesa, dia mengeluarkan seni Dharma rahasia yang melindungi Su Zimo dari rahasia surgawi melalui kehampaan yang tak berujung. Immortal King Green Sun melirik ke samping dan mengamati arah Su Zimo. Ketika dia tidak menemukan apa-apa,
dia mengerutkan kening dan membuang muka. Bab 2599. 5 hari kemudian. Babak penyisihan dari dua medan perang Jianmu akan segera berakhir. Di sisi Divine Firmament Immortal Realm, Chess Immortal Jun Yu jauh memimpin dengan jumlah token Jianmu. Berikutnya adalah Moonlight Sword Immortal. Yunzu, Mocking, dan Mengyao semuanya berada di 100 teratas. Hanya ada 8 dewa sempurna di 100 teratas dari alam abadi cakrawala surgawi. 4 peri saja menyumbang setengah dari mereka. Peri Ceilan, Zuo Wuchen, dan yang lainnya juga ada dalam daftar kandidat populer yang telah disebutkan sebelumnya. Qin Che, Tirk of the Taixiao Immortal Realm, adalah yang pertama di babak eliminasi. Persaingan di Perfected Immortal Roll terlalu ketat. Dilihat dari trennya, setidaknya ada 3 orang yang memiliki peluang untuk memenangkan gelar Supreme Perfected Immortal. Mereka adalah catur Immortal Jun Yu dari Divine Firmament Immortal Realm, Qin Che dari alam abadi Taixiao, dan Lin Lei dari alam abadi Qingqiao. Menurut pendapat saya, Zuo Wuchen dari alam abadi Langqiao juga memiliki peluang. Dia tidak jauh berbeda dari mereka bertiga. Di babak penyisihan, para ahli top ini pasti akan memiliki beberapa kartu truf. Mereka tidak akan mengungkapkan semuanya. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran terakhir. Banyak pembudidaya di puncak Gunung Jianmu sedang berdiskusi. Bahkan beberapa raja abadi berbicara satu sama lain dan mengomentari dewa sejati yang berpartisipasi dalam pertempuran di bawah ini. Dibandingkan dengan alam abadi 9 surga, tidak ada banyak ketegangan dalam babak penyisihan di tanah murni Elysium. Si Wunian adalah yang pertama di babak eliminasi. Dia jauh di depan yang lain dalam jumlah token Jianmu yang diperolehnya. Selama 5 hari ini, Su Zimo nyaris tidak menyaksikan pertempuran. Dia telah menyerap dan menyempurnakan energi vitalitas di pohon ilahi dan berkultivasi. Tubuh asli King Lian berkembang pesat, dan tingkat kultivasinya meningkat pesat. Dia dekat dengan puncak alam abadi surga tahap ke-9. Tentu saja, Su Zimo tidak mungkin mencapai puncak alam abadi surga tahap ke-9 dan menyentuh ambang alam diri sejati. Tubuh sejati King Lian yang melangkah ke alam diri sejati bukanlah masalah kecil. Itu tidak hanya berarti peningkatan level kultivasi, tetapi juga pembentukan buah-buahan Dao dan menjadi immortal yang sempurna. Itu juga berarti bahwa tubuh asli King Lian telah tumbuh ke tahap ke-12. Penciptaan King Lian telah benar-benar matang dan mencapai puncak. Pada saat itu, tidak ada yang tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi. Dengan begitu banyak raja surgawi yang mengelilingi mereka, jika Su Zimo membuat terobosan di sini, garis keturunan penciptaan King Lian pasti akan terungkap. Ini tidak berbeda dengan mencari kematiannya sendiri. Ada begitu banyak sekte dan kekuatan dan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi. Bahkan Patriark Akademi mungkin tidak bisa melindunginya. Selain itu, tubuh sejati King Lian mengembangkan banyak teknik Taois yang rumit. Tao Abadi, Buddhis, dan Fiendis semuanya mengolah manual terlarang. Dao of Demons juga memiliki teknik kultivasi yang kuat seperti Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Dalam keadaan seperti itu, memadatkan buah Dao dan menerobos akan menjadi sangat sulit dan rumit. Tanpa peluang yang sangat bagus, akan sangat sulit untuk menerobos dengan sukses. Dengan babak eliminasi yang akan segera berakhir, semua pembudidaya kembali ke sekte masing-masing untuk beristirahat malam itu. Keesokan harinya, pertempuran peringkat terakhir akan diadakan untuk menentukan 10 tempat di papan peringkat abadi sejati dan papan peringkat arahat. Di neraka Avici. Tubuh asli Wu Dao membuka matanya, dan Flames of the Way ungu di matanya secara bertahap ditarik. Dia pulih dari deduksi Dharma yang luas dan tak terbatas dan menghembuskan napas dengan lembut. Dia telah mendapatkan banyak dari pengurangan kali ini. Dia sudah memahami kunci ke ranah berikutnya dari formulasi Dharma Wu Dao. Namun, masih ada beberapa detail yang belum dia ketahui untuk saat ini. Selain itu, kabut di depannya berangsur-angsur menghilang, dan tubuh asli Wu Dao sudah samar-samar bisa melihat jalan di depan. Warisan Dharma umat manusia terdiri dari Dao Abadi, Dao Fiendis, dan Dao Buddhis. Ras iblis memiliki Demon Dao. Semua ras memiliki Dharma mereka sendiri. Namun, tidak peduli apa Dharma itu, mereka pada akhirnya akan kembali ke tempat yang sama dengan cara yang berbeda. Mungkin itu sama untuk Wu Dao. Akhir dari Great Dao selalu serupa. Tidak peduli apa Dharma yang dikultivasikan, mereka pada akhirnya akan mencapai pantai yang sama. Dia tidak bisa menentukan ranah Wu Dao berikutnya untuk saat ini. Namun, selama pengasingan ini, sebuah pikiran tiba-tiba melintas di benak tubuh asli Wu Dao. Ide ini sangat berani, dan bahkan ada kemungkinan kecil untuk bertahan hidup. Namun,
Jika dia berhasil, dia mungkin dapat menciptakan dao besar yang hanya menjadi miliknya dengan inspirasi yang tidak dapat dilampaui atau ditiru oleh siapapun. Sampai batas tertentu, formulasi Dharma Wu Dao sebanding dengan Immortal Dao, Buddhist Dao dan Vian Dao, itu tidak melebihi batasan dunia ini. Namun, karena keberadaannya adalah anomali sejak awal dan dia adalah pendiri Wu Dao, tubuhnya disempurnakan dengan keterampilan mistik yang tak terhitung jumlahnya dan sutra yang dipelihara. Itulah alasan mengapa Wu Dao bisa melepaskan kekuatan tempur yang mengerikan di tangannya. Bukan hanya murid-muridnya, Kitsune dan Xiao Yao. Semua orang di dunia bisa mengolah Wu Dao dan menjadi abadi dan naga. Wu Dao bukan miliknya sendiri. Namun, jika dia dapat memverifikasi idenya dan menggabungkan anomalinya sendiri dengan fondasi Wu Dao, dia mungkin dapat menembus batasan hukum tertentu dan melangkah ke dunia yang tidak diketahui, tidak terdeteksi, dan tidak tersentuh. Tubuh asli Wu Dao selalu berusaha untuk melampauinya. Dia tidak hanya ingin melampaui orang lain, tetapi dia juga ingin melampaui dirinya sendiri. Selama periode pengasingan ini, tubuh asli Wu Dao telah menyimpulkan formulasi Dharma dan mengolah tubuh Dao-nya pada saat yang sama. Tubuh Wu Dao yang asli akan mencapai kesempurnaan. Pada hari ke-6 pertemuan 9 awan, pertempuran peringkat terakhir dari True Immortal Roll dan Arhat Roll secara resmi dimulai. Para pembudidaya dari dua gulungan dibagi menjadi dua arena dan bertarung satu lawan satu. Setelah setiap putaran, para pembudidaya akan diberikan cukup waktu untuk beristirahat. Oleh karena itu, pertarungan peringkat akan berlangsung selama 2 hari. Pertandingan pertama dari True Immortal Roll adalah antara Qin Che dan Heaven Immortal tahap ke-9 dari Zixiao Immortal Region. Meskipun surga abadi tahap ke-9 ini tidak lemah, dia tidak memiliki kesempatan melawan Qin Che, putra kaisar. Dia dikalahkan dalam waktu kurang dari 10 langkah. Pertandingan kedua adalah antara Jun Yu dan surga abadi tahap ke-9 dari wilayah Jade Heaven. Jun Yu juga menang dengan mudah. Pertandingan ketiga adalah antara Lin Lei dan Mo Qing. Mo Qing tidak berpartisipasi dalam pertempuran dan mengaku kalah. Banyak pembudidaya berpikir bahwa lukisan abadi Mo Qing membuat pilihan ini karena dia tahu dia tidak memiliki peluang untuk menang. Hanya Suzimo, Yun Zhu, dan yang lainnya yang tahu bahwa Mo Qing tidak ingin bertarung. Baginya, memasuki 100 besar dan mendapatkan kesempatan untuk berkultivasi di bawah pohon ilahi dari kayu pembangun sudah cukup. Setelah menonton beberapa pertandingan dengan santai, Su Zimo menenangkan diri dan berkultivasi secara rahasia sekali lagi. Hari ke-6 berlalu. Pada akhirnya, 50 posisi teratas telah ditentukan. Di antara mereka, kecuali lukisan Immortal Mo Qing, 3 peri lainnya dari wilayah abadi awan ilahi semuanya berada di 50 teratas. Peringkat Moonlight Sword Immortal juga jauh di depan. Semua orang tahu bahwa pertarungan peringkat pada hari ke-7 akan lebih intens. Hari terakhir akan menjadi pertempuran antara dewa sempurna teratas. Setelah istirahat malam, pertarungan peringkat dimulai keesokan paginya. 50 dewa sempurna yang tersisa dari wilayah abadi Jiuxiao mulai bertarung lagi. Pertempuran itu sangat intens, dan para pembudidaya bersemangat dan darah mereka mendidih. Selama pertempuran, dua dewa sempurna bahkan menggunakan kartu truf mereka dan bertarung untuk hasil imbang. Di antara para pembudidaya di puncak Gunung Jianmu, hanya ada satu orang yang tidak peduli dengan pertarungan peringkat True Immortal Roll dan Arhat Roll. Sebaliknya, ia menggunakan kesempatan ini untuk berkultivasi dan tumbuh dengan cepat. Bab 2600. Hari ke-7 pertemuan benua 9 awan. Siang baru saja berlalu. Pertarungan peringkat True Immortal Roll dan Arhat Roll telah memasuki babak final. Di pihak Puri Land of Bliss, Si Wunian memenangkan setiap pertempuran, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Di sisi alam abadi 9 awan, Jun Yu, Qin Che, Lin Lei, dan Zuo Wuchen semuanya memimpin dengan kemenangan penuh. Keterampilan catur Jun Yu, teknik rahasia klantir Qin Che, tombak Lin Lei, dan keterampilan pedang Zuo Wuchen semuanya meninggalkan kesan mendalam pada para pembudidaya yang hadir. Jika tidak ada yang salah, Supreme True Immortal dari generasi ini akan lahir di antara mereka. Pertempuran berikutnya adalah antara Zider Immortal Meng Yao dan Lin Lei. Meng Yao menggunakan suara untuk memasuki Dao. Dia mungkin bisa berurusan dengan pembudidaya biasa, tetapi melawan immortal sempurna seperti Lin Lei, akan sulit bagi Dao-nya untuk mengerahkan kekuatannya dalam pertempuran langsung. Musik Meng Yao tidak dapat mempengaruhi hati Dao Lin Lei sama sekali. Lin Lei memegang tombaknya, auranya meluap saat dia mengalahkan Zider Immortal Meng Yao. Kemudian, buku abadi Yun Zhu berhadapan dengan putra Kaisar Qin Che. Seperti yang diharapkan, Yun Zhu dikalahkan dalam pertempuran ini. Meski begitu, penampilan Yun Zhu tetap menuai banyak pujian.
Dari awal hingga akhir, Yunzu sepertinya menahan diri. Meskipun dia dikalahkan pada akhirnya, dia tidak terlihat sedikit pun kuyu. Banyak Immortal Kings diam-diam berspekulasi bahwa kekuatan pertempuran Book Immortal Yunzu sangat mungkin untuk diperingkatkan di True Immortal Leaderboard. Namun, peringkatnya di babak eliminasi tidak bagus, dan dia telah bertemu Pangeran Qin Che lebih awal, yang menyebabkan kekalahan dan eliminasi yang disesalkan. Di malam hari, di pihak Elysium, pertempuran peringkat daftar Arahat berakhir lebih dulu. Daftar Arahat tahun ini telah dirilis. Seperti yang diharapkan semua orang, orang pertama di peringkat Arahat, orang dengan gelar tertinggi, tidak lain adalah Si Unian dari Tanah Murni Kebahagiaan Tertinggi, Gunung Meru. Si Unian telah memenangkan semua pertempuran, dan semuanya adalah kemenangan yang luar biasa. Tidak ada keraguan bahwa dia akan dianugerahi gelar tertinggi. Pertama dalam daftar Arahat, Si Unian. Kedua, Kundalini. Ketiga, 5. Keempat, Suba. Kelima, Mata Surgawi. Keenam, Penentuan. Ketujuh, Jangan Bergerak. Kedelapan, Luodu. Kesembilan, Hancurkan Iblis. Nomor 10, Ninja Hebat. Pertempuran peringkat di alam abadi 9 awan akan segera berakhir. Dua pertempuran pertama adalah Qin Che melawan Zhuo Wuchen, dan Jun Yu melawan Lin Lei. Qin Che dan Jun Yu menang. Ini berarti bahwa gelar Supreme True Immortal hanya bisa lahir antara Qin Che dan Jun Yu. Pertempuran ini sekarang adalah antara Lin Lei dan Zhuo Wuchen. Itu adalah pertarungan untuk posisi ketiga di True Immortal Role. Setelah pertempuran sengit, Lin Lei menang dengan selisih tipis sementara Zhuo Wuchen dikalahkan. Dia tidak memiliki kesempatan untuk memasuki 3 besar dari True Immortal Role. Lin Lei menyeret tubuhnya yang terluka kembali ke alam abadi surga hijau. Lin Luo menyapanya dan menghiburnya, "Saudaraku, selamat. Ibu baru saja memujimu. Bagus kamu peringkat ketiga." Lin Lei menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Namun, dia secara alami tidak puas berada di peringkat ketiga di True Immortal Role. Tapi kali ini, ada catur abadi Jun Yu dan Pangeran Kekaisaran Qin Che. Dia benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka. Lin Lei menggosok kepala Lin Luo dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak, jangan tertipu oleh kekuatan Su Zimo di alam abadi surga. Dia tampaknya tak terkalahkan, tetapi ada banyak dewa sempurna yang lebih kuat darinya. Hanya mereka yang mencapai rilem kebenaran yang bisa disebut jenius sejati. Apa yang telah dia capai sekarang bukanlah apa-apa." Lin Luo melengkungkan bibirnya dan berkata, "Saudaraku, bagaimana kamu tahu dia tidak akan bisa melakukannya setelah mencapai rilem kebenaran? Menurut pendapat saya, potensinya jauh lebih besar dari Anda." Lin Lei berkata dengan jijik, "Tunggu sampai dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam True Immortal Role dan peringkat ketiga. Kemudian, dia bisa datang dan melawanku." "Lei, jangan terlalu penuh dengan dirimu sendiri." Raja Abadi Linglong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu pikir kamu tak terkalahkan di antara rekan-rekanmu. Tapi kamu menderita kerugian besar di kota Langfeng. Sekarang kamu menghadapi kemunduran pada True Immortal Role, kamu masih tidak tahu bagaimana merefleksikan diri sendiri." Lin Lei tidak berani membalas setelah ditegur oleh Immortal King Linglong. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Pertempuran berikutnya adalah apa yang semua orang tunggu. Pangeran Kekaisaran Qin Che versus Catur Abadi Jun Yu. Bahkan para biksu dari Tanah Suci Kebahagiaan berkumpul untuk menyaksikan pertempuran itu. "Zimo, menurutmu siapa yang akan menang?" tanya Yunzu. Su Zimo masih berkultivasi dan sepertinya tidak mendengar atau memperhatikan apapun. "Zim." Yunzu melihat bahwa Su Zimo sedang melihat medan perang di depannya, tetapi dia tampak dalam keadaan yang aneh. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir. Dia menyentuhnya dan memanggilnya dengan lembut. Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan terbangun dari kondisi kultivasinya. Selama 7 hari pertemuan 9 awan, ia berkultivasi dengan bantuan pohon ilahi dari pohon pembangun. Tubuh sejati King Lian tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan dan telah mencapai puncak alam abadi surga tahap ke-9. Namun, dia tidak merasakan ambang alam sejati-sejati. Jika dia ingin menerobos, dia perlu terus memahami dan kesempatan yang cocok. Sekarang Yunzu membangunkannya, dia tidak ingin terus berkultivasi dan ingin menonton pertempuran terakhir dari True Immortal Role. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Yunzu. Su Zimo mengangguk sambil tersenyum. Mengingat pertanyaan Yunzu sebelumnya, dia berkata dengan suara yang dalam, "Saya pikir Jun Yu memiliki peluang lebih tinggi. Jika itu 1000 tahun yang lalu, Jun Yu dan Qin Che mungkin setara. Tapi sekarang Jun Yu telah mendapatkan warisan Immortal King Linglong, kekuatan tempurnya telah meningkat secara signifikan." Saat senja tiba, pertempuran pecah.
Kedua dewa sempurna tidak saling menguji dan menggunakan kartu truf terkuat mereka. Sedikit kesalahan bisa mengakibatkan kekalahan dalam pertempuran level ini. Junyu memegang papan catur di tangannya dan membawa langit berbintang di punggungnya. Seluruh medan perang tampaknya telah berubah menjadi papan catur dan dia mengendalikan nasib setiap bidak catur. Bahkan Kince hanyalah bidak catur di tangannya. Metode Kince juga sangat menakutkan. Darah kaisarnya sangat kuat dan dia dengan paksa melepaskan fenomena garis darahnya. Seolah-olah ribuan tentara berkumpul di belakangnya dan dia menghancurkan papan catur dengan satu perintah. Intensitas pertempuran terus meningkat dan mereka bahkan menggunakan skill rahasia Essence Spirit. Segera, pertempuran mencapai klimaksnya dan hasilnya dapat diputuskan kapan saja. Tiba-tiba, jari Kince menyentuh ruang di antara alisnya dan mengeluarkan sebuah buku kuno berwarna merah tua. Di depan mata semua orang, dia dengan cepat berubah menjadi versi lain dari dirinya sendiri. Keduanya tampak persis sama dan bahkan tingkat kultivasi mereka identik. Itu adalah salah satu dari 3 buku giok yang murni, buku giok Taïking. Kerumunan gelisah ketika mereka melihat itu. Kince sendiri sudah setara dengan catur abadi Junyu. Jika 2 Kince bergabung, bagaimana Junyu bisa melawan? Kembali ketika Suzimo bertarung melawan Yunting, Yunting dikalahkan karena dia melepaskan tubuh primordial. Tapi sekarang, Kince menggunakan buku giok Taïking untuk menyulap tubuh kebajikan. Meskipun tubuh kebajikan memiliki fisik biasa, kesadaran rohnya sangat kuat dan bahkan bisa melepaskan keterampilan rahasia roh esensi. Di medan perang, Junyu memiliki ekspresi tenang dan tidak bingung ketika dia melihat Kince melepaskan tubuh kebajikan. Karena itu masalahnya, aku akan membiarkanmu menyaksikan metodeku juga. Junyu menyulap segel tangan berulang kali dan kesadaran rohnya terkuras dengan cepat. Kekuatan yang luar biasa turun seolah-olah seluruh dunia dikunci. Junyu menunjuk Kince dan berkata dengan lembut, kunci ruang waktu. Kekuatan ilahi tertinggi, kunci ruang waktu.